Ada anggapan bahwa Tuhan dalam agama Islam adalah konsep Tuhan yang ganas dan suka berperang, berbeda dengan Tuhan dalam agama Kristen dan Yahudi yang penuh kasih dan belas kasihan. Namun, terlepas dari perbedaan nyata dalam cara mereka mempraktikkan agama mereka, orang Yahudi, Kristen, dan Muslim menyembah Tuhan yang sama. Pendiri Islam, yaitu Muhammad, telah melihat dirinya sebagai nabi terakhir dalam garis nabi yang menjangkau kembali melalui Yesus hingga Musa. Di luarnya juga ada Abraham dan sampai ke Nuh. Menurut Al-Quran sendiri, Tuhan telah mewahyukan kepada Muhammad kitab kebenaran, yaitu Al-Quran, membenarkan apa yang sebelumnya, dan sebelum dia menurunkan Al-Quran, dia telah menurunkan Taurat Musa dan Injil Yesus sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, karena Muhammad mewarisi pemahaman Yahudi dan Kristen tentang Tuhan, maka tidak mengherankan jika Tuhannya dari Muhammad, Yesus dan Musa memiliki karakter yang sama rumit dan ambivalen, yaitu perpaduan antara kebajikan dan kasih sayang, dan dikombinasikan dengan murka dan kemarahan. Jika kita taat pada perintah-perintahnya, dia bisa menjadi manis dan ringan. Tetapi kita juga tidak ingin berada di sisi yang salah. Bagi mereka yang berpaling kepadanya dalam pertaubatan, Tuhan ini penuh belas kasihan dan pengampunan. Namun, mereka yang gagal menemukan jalan itu atau setelah menemukannya, gagal mengikutinya, mereka akan mengetahui penghakiman dan murkanya. Bagi orang Yahudi, Tuhan sepenuhnya dinyatakan dalam Taurat, yaitu 5 kitab pertama Perjanjian Lama. Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah baik dan jahat. Dia jauh melampaui kebaikan ketika dia menyuruh Abraham untuk mempersembahkan putranya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dia adalah Allah pejuang yang membunuh anak sulung Mesir dan menenggelamkan tentara Fir'aun. Dia menyetujui pembantaian Lia terhadap 450 nabi dewa Baal Kanaan kuno. Namun, dia juga adalah Allah yang penuh kasih dan pengasih, yang dalam kata-kata yang terkenal dari dalam kitab Mazmur adalah gembala yang kebaikan dan belas kasihannya menopang para pengikutnya sepanjang hari dalam hidup mereka. Dia mengasihi Israel seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Tuhannya Yesus dalam keempat Injil dalam Perjanjian Baru memiliki karakter yang sama ambigunya. Di satu sisi, Yesus berbicara tentang Tuhan yang personal dengan menyebutnya sebagai Bapa dalam doa yang dia sampaikan kepada para muridnya. Namun, di balik Allah yang penuh kelembutan dan kasih ini, tetap ada Allah yang kejam dan adil. Seperti para nabi dalam Perjanjian Lama, Yesus memberitakan malapetaka dan kesuraman. Dia menawarkan kesempatan terakhir kepada Israel, dan Allah tidak akan berbelas kasihan kepada mereka yang tidak mengindahkan pesannya. Allah akan datang untuk menghakimi di akhir sejarah, dan semua orang akan dibangkitkan. Beberapa orang yang beruntung akan menerima kebahagiaan kekal, tetapi mayoritas orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal. Begitu juga dengan Tuhannya Muhammad. Pada akhir dunia, Allah akan bertindak sebagai Tuhan yang adil. Semua orang mati akan dibangkitkan untuk menerima penghakiman Allah. Tuhan kemudian akan memberi pahala atau menghukum setiap orang di taman-taman Firdaus atau api neraka sesuai dengan perbuatan mereka. Setiap orang akan diberikan catatan perbuatannya di tangan kanan untuk mereka yang akan diselamatkan, dan di tangan kiri untuk mereka yang akan dikutuk ke dalam api neraka. Bagi mereka yang diselamatkan, kenikmatan surga telah menanti. Namun, bagi mereka yang mati di jalan Allah, tidak perlu menunggu hari kiamat, dan mereka akan langsung masuk surga. Kunci keselamatan yang paling utama adalah penyerahan diri kepada Allah dan ketaatan kepada perintah-perintahnya,
sebagaimana diwahyukan dalam Al-Quran dan kesetiaan kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad. Seperti Tuhannya Musa, Allah adalah pembuat hukum. Al-Quran memberikan panduan kepada komunitas yang beriman dalam hal pernikahan dan hukum keluarga, ibadah dan kesucian, peperangan, maupun hukum-hukum yang lainnya. Singkatnya, ini menjadi dasar dari apa yang kemudian banyak diuraikan dalam hukum syariat. Umat Muslim, Kristen dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Namun, terlepas dari hal ini, semua percaya bahwa agama mereka mengandung wahyu yang lengkap dan yang terakhir dari Tuhan yang sama. Disinilah asal mula persatuan mereka. Disinilah juga terletak penyebab perpecahan mereka. Keyakinan akan kebenaran dari satu agama dan kepalsuan dari agama yang lain membawa konflik yang tidak terelakkan antara yang percaya dan yang tidak percaya, yang terpilih dan yang ditolak, yang diselamatkan dan yang terkutuk. Disinilah letak benih-benih intoleransi dan kekerasan antar agama. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.